Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai molekul biologi atau bisa disebut dengan biological molecule, di mana kalau kita ketahui bahwasannya dalam eh, molekul, ya, molekul dalam biologi itu ada tiga part utama yang ada di dalam molekul biologi. Yang pertama adalah karbohidrat, ada lipid atau bisa dikenal dengan istilah lemak, dan yang terakhir adalah protein. Nah, pertama kita akan bahas tentang karbohidrat. Jadi kalau kita lihat turunannya dari karbohidrat, maka tipe dari karbohidrat itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan sugar atau gula, dan ada yang polisakarida. Jadi kalau dari namanya, karbohidrat itu merupakan komponen, ya, dari chemical compound, ya, yang mengandung karbon dan elemen air, yaitu H dan O, di mana beberapa juga mengandung nitrogen dan sulfur. Nah, kalau kita lihat di gula itu sendiri, maka gula itu terbagi menjadi dua. Ada monosakarida, ya. Kalau dalam molekulnya itu formulasinya adalah C6H12O6, ya, yang biasa kita ketahui, dan selanjutnya adalah disakarida. Disakarida adalah gabungan dari monosakarida, dan yang terakhir adalah polisakarida, gabungan dari beberapa disakarida. Nah, kalau kita lihat, maka komponen terkecil dalam karbohidrat itu, atau yang paling simpel, disebut dengan istilah monosakarida. Di mana dalam gula itu, ya, terbentuk atau include dari glukos, fruktos, dan galaktos. Di mana ketiga tipe sugar gula tadi, ya, dalam monosakarida itu mengandung 6 karbon atom yang biasa disebut dengan hexose sugar, yang kita kenal istilah formulasinya adalah C6H12O6. Dalam monosakarida sendiri, kita lihat ini adalah cincin molekul dari glukosa itu, di mana formulasinya adalah C6H12 dan O6, merupakan komponen gula yang paling simpel, di mana di dalam string-nya, dalam rantainya, itu terkandung 98% molekul glukos yang ada dalam ringnya atau cincin karbonnya. Dan ini merupakan eh, rantainya. Kalau kita lihat, maka dalam dua monosakarida itu yang memiliki link yang disebut dengan disakarida. Ya. Dalam dua glukos dari monosakarida tadi memiliki link atau hubungan yang disebut molekulnya adalah maltosa atau maltose. Dan bond tulangnya, ya, yang ada dalam disakarida tadi itu bergabung membentuk yang namanya glycosidic bond, atau ikatannya ikatan glikosidik. Di dalam dua monosakarida tadi, ya, glikosidik tadi, ya, itu mengandung molekul air H2O yang terlepas. Jadi dalam gabungan glikosidik tadi, ikatan glikosidik tadi antara satu monosakarida dengan satu monosakarida yang lain, maka ketika dia bergabung, maka dia akan merilis H2O. Nah, adapun kondensasi reaksinya yang terjadi antara disakarida itu ada istilahnya adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa itu terdiri dari satu glukos monosakaridanya dan satu glukos. Jadi dua glukos yang bergabung itu disebut dengan maltosa. Tapi kalau ada glukos, lalu dia bercampur dengan galaktos, maka nanti akan berbentuk yang namanya laktosa. Sedangkan kalau ada glukos, dia bercampur dengan fruktos, maka nanti akan bergabung yang disebut dengan sukrosa. Ya. Lalu selanjutnya adalah polisakarida. Kalau polisakarida artinya dia poli, ya, banyak, ya, atau bahkan tak terhingga. Dia adalah gabungan dari beberapa karbohidrat, molekul karbohidrat yang membentuk rantai yang sangat besar dan panjang, yang disebut dengan polisakarida. Oke, nah nanti di dalam tumbuhan dan binatang itu memiliki susunan karbohidrat yang berbeda. Nanti ada istilahnya alpha glucose dan ada istilahnya beta glucose. Ya. Kalau alpha glucose, kalau kita lihat alpha glucose itu, maka dia terdiri pada misalnya pada
otot ya, atau di muscle-nya, liver dan muscle. Kalau misalnya dia beta glukos, maka ada pada tanaman, selulosa pada tanaman. Nah, perbedaannya pun juga berbeda-beda dari susunannya dan juga fungsinya. Kalau polisakarida di dalam hewan, ya, dia polisakaridanya ini mengandung banyak cadangan energi dan nantinya itu akan membentuk namanya kitin. Jadi kitin itu terbentuk dari asetil glukosamin. Sedangkan kalau pada tanaman, ya, dia tanaman khususnya tanaman yang bisa melakukan fotosintesis, maka nanti dia akan menghasilkan energinya sendiri. Kalau dia hewan dan serangga dan manusia, maka dia tidak bisa menghasilkan energi sendiri, tidak bisa menghasilkan karbohidrat sendiri, maka dia akan makan dari tumbuhan ataupun dari hewan. Oke, selanjutnya masuk ke lemak. Kalau kita berbicara tentang lemak, ya, maka ada istilahnya fatty acid dan gliserol. Nah, ada yang single bond, ada yang double bond. Artinya single bond itu dia rantainya ya satu single. Kalau dia double bond, maka nanti di dalam rantainya itu ada yang double, ada yang dua rantai. Nah, untuk yang single acid, maka dia disebut dengan stearic acid. Kalau yang dia double bond, maka dia oleic acid. Ya. Ada yang saturated dan unsaturated. Ya. Itu pada lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, itu kan yang sering biasanya kita dengar ya. Ada lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Nah, itu karena dari bondnya yang berbeda. Nah, nanti ikatannya yang terjadi kalau tadi ada gliko ya pada karbohidrat, kalau pada lemak maka ada namanya ester bondnya. Ikatannya ikatan ester. Ya, di mana molekulnya itu ada gliserol molekul antara OH dengan HO. Dan juga melepas atau merilis H2O. Nah, untuk ikatannya itu disebut dengan ikatan ester, di mana dia mengikat antara C dengan C, karbon dengan karbon ya. Atom karbon dengan karbon itu mengikat O, maka dia disebut dengan ester bond. Kalau tadi pada karbohidrat itu disebut dengan ikatannya adalah ikatan glikosidik ya, glikosidik. Tapi kalau dia pada lemak disebut dengan ikatan ester. Jadi ada juga ikatannya yang mengikat antara satu molekul lemak dengan satu molekul lemaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke protein. Nah, ini protein ini biasa kita dapatkan di mana? Di daging. Ya, kalau pada protein hewani. Kalau pada nabati, di mana saja? Contohnya adalah dari kacang-kacangan. Seperti di misalnya kedelai, ya, membuat tempe, ataupun dari tahunya. Itu juga yang kacang-kacangan itu juga menghasilkan protein-protein nabati. Tapi kalau hewani ya dari daging-dagingan, ya daging merah ataupun daging putih. Mana yang lebih baik antara daging hewani atau nabati? Yang paling baik tentu adalah daging protein nabati. Ya. Karena kalau hewani dia sebagai pelengkap saja. Nah, di sini untuk struktur chemicalnya, chemical struktur pada protein itu ada namanya amino acid, ya. Asam amino. Ya, dimaksud dengan asam amino, kenapa? Karena dia ada amino grupnya dengan asid grup. Jadi ada grup amino dan grup asam, makanya disebut dengan asam amino. Yang disebut dengan grup amino itu apa? Grup amino itu adalah NH2. Jadi kalau kita lihat di rantainya, dia ada N, ada H-nya, ada 2. Sedangkan yang disebut dengan grup asid atau grup grup asam adalah dia terdapat molekul C karbon, ada O-nya dan ada H-nya atau COOH. Nah, itu dia adalah masuk ke dalam grup asid, karboksil grup. Sehingga ketika digabung atau adanya protein, maka dia terdapat grup amino dan grup asam. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe dari asam amino. Ya. Ada yang sitesin, ada leusin, ya, ada banyak. Ya. Ada tirosin, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dalam asam amino sendiri itu, maka dalam asam amino itu ya ada juga dua tipenya.
Ada yang disebut dengan polipeptida dan alfa dan beta, ya. Maksudnya apa? Kalau dia dalam perbedaannya itu, maka dalam semua protein itu mengandung yang namanya asam amino. Ada rantainya, rantai asam amino. Yang diikat atau kan karena dia berbentuk rantai, maka pasti ada ikatannya antara satu amino dengan amino lain. Nah, yang mengikat rantainya itu disebut dengan peptida, ikatan peptida atau peptide bond, sehingga menghasilkan rantai yang sangat panjang pada asam amino. Nah, panjangnya atau jumlahnya pada asam amino itu dia bergantung pada jumlah protein yang ada di dalam rantai asam amino tersebut. Contohnya adalah hemoglobin. Nah, itu juga merupakan bagian dari protein, ya, yang berfungsi untuk mentransport oksigen. Jadi adanya dua jenis itu ketika rantainya itu bercabang. Jadi ketika kalau misalnya kita lihat ya, satu rantai sendiri itu artinya fungsinya dia hanya satu saja. Tapi ketika kita lihat protein yang asam amino rantainya bercabang, maka dia memiliki dua fungsi, fungsi ganda. Selain dia tadi membentuk protein, dia juga bisa berfungsi sebagai transport oksigen. Contohnya pada hemoglobin. Jadi kalau kita lihat di hemoglobin itu, dia berfungsi sebagai transport oksigen dari paru-paru ke dalam sel yang ada dalam tubuh. Dan juga protein itu yang ada dalam asam amino, dia mengandung zat besi. Jadi dalam sel darah merah itu, dia selain berfungsi sebagai transport oksigen, dia juga mentransfer zat besi yang ada di dalam tubuh. Jadi memiliki fungsi ganda. Jadi ada struktur-strukturnya yang ada pada protein tadi, ya, di mana ada juga istilahnya ada alpha helix, ya. Jadi kalau helix itu ada dua ikatannya di kiri dan kanan, itu dia ada helixnya dan dia berbentuk bodinya adalah hydrogen bonds. Nah, kalau kita lihat strukturnya ada struktur tersier. Jadi struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi tertentu. Ya. Ada juga struktur quaterner, maka dia tersusun atas lebih dari satu rantai polipeptida. Jadi kita lihat ya, gambar atau bentuk strukturnya dia lebih kompleks. Nah, dalam protein tadi ada dua tipe dalam protein, ada yang disebut dengan fibrous dan globular. Ya, jadi kalau dalam fibrous ini seperti pada gambar ya bentuknya, kalau globular itu dia seperti tali gitu ya, ada agak sedikit kompleks bentuknya, tidak lurus panjang seperti itu. Nah, dalam dua grup tadi itu memiliki basic yang sama dalam strukturnya, yaitu ada peptide bond-nya atau ikatan peptidanya. Yang membedakan adalah dari range-nya, jadi dari pembentukannya. Ya, ada yang dari enzim, transport, protektif, dan hormon. Ada juga dari strukturalnya dan kontraktilnya. Nah, itulah yang membedakan antara dua tipe pada protein tersebut. Baik, itu saja kuliah singkat mengenai biological molecules yang kita pelajari pada part kedua ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari pada pertemuan secara luring. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.